بالمصطفى بلغ سيدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi qabilut taubah, ghafirudz dzanbi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Musalla Al-Barakah, akhirna fillah Ustaz Rusli Ahfaz SPDI mata'anallah bitul hayati, para asatid, para sesepuh, para pengurus, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Semoga semuanya sehat, panjang umur, penuh dengan keberkahan. Dan Allah panjangkan umur kita ketemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya baru pulang dari Tambun tadi. Lagi ngajar di kampus saja Yayah informasikan nanti habis ngaji ada ada apa, kita doa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Mana? 42. Benar ya? Wal maqalah ats-tsalitsah. Maqalah yang ketiga. Qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mertuanya Nabi, bapaknya Siti Aisyah,
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, semoga Allah ridho kepadanya, inna iblisa qaimun amamaka. Ya. Sesungguhnya iblis berdiri di depanmu. Yaquduka ila batil, membawamu, menggiringmu kepada kebatilan. Satu tuh iblis. Kedua, wan nafsu an yaminik, sementara ada nafsu di sebelah kananmu. Ai mutajawizu makani yaminika fil julusi ila makan akhar. Artinya nafsu dia melewati tempat kananmu, ya, di dalam duduk ke tempat yang lainnya, lewat dia ke nafsu. Wal hawa an yasari, sementara hawa nafsu, ya, ada di sebelah kiri Anda. Ai mutahawizun, bukan mutahatu, mutajawizun, kurang titik. Mutajawizu makani yasari, jadi melewati tempat kirimu ila makan akhar, ke tempat yang lain. Wad dunya min khalfik, dunia dari arah belakangmu. Ai mutajawizu makanan khalqika. Beda ya, padahal sama uslubnya. Harusnya makan ya khalqika, enggak sampai alif. Kelebihan alif. Melewati tempat belakangmu ila makanin akhar, kepada tempat yang lain. Wal a'dha'u an haulik, sementara anggota tubuhmu, ya, ada di sekitarmu. Ini bahasa inayah sama kinayah. Ai mutajawizu makani haulik, kita aja, ya, melewati tempat sekitarmu ila makanin akhar, pada tempat yang lain. Wal jabbaru fawqaka, dan Allah yang maha jabbar, yang maha perkasa, di atasmu. Yakni bil qudrati, artinya dengan kekuasaannya. Artinya di atasmu bukan berarti Allah di tempat, ya. Allah mempunyai, Allah yang maha perkasa ini memiliki kekuasaan di atas Anda. La bil makani, nah dikuatin oleh Imam, bukan di tempat, ya, listihalatihi alaihi, mustahil Allah bertempat, ya, listihalatihi alaihi ta'ala, mustahil Allah ta'ala bertempat. Fallahu yukahiruka ila muradihi ta'ala, Allah mengeraskan, Allah mendesakmu lah, ya, ila muradihi, kepada keinginan Allah Ta'ala, ya. Ada bapak-bapak, ada tempat-tempat kita kapan berpasrah diri sama Allah, ya, ada kelihatannya keinginan baik, ya, baik nih, kita pengen surga, pengen jadi ahli ibadah, ini udah tahu nih, ya, muradun wa anta ta'lamu yaqinan, ya. Kalau udah begitu, ini nggak ada pasrah sama Allah, terus aja jalanin, udah baik. Ada muradun anta ta'lamu, ada juga Anda punya keinginan, Anda sadar itu banyak jeleknya, ini juga jangan diterusin. Kagak berpasrah sama Allah, terserah Allah dah, kita serahkan neraka-nya. Nah, tempat tauhid ini di sini. Ketika kita la ta'lamu, kita punya keinginan tapi kita enggak tahu, ya, apakah kedepannya bakal bagus atau jelek. Nah, ketika itu kita bersandar sama Allah, kita pasrah sama Allah. Maksud kita tauhid adalah kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah jaga, Allah pelihara kita di tempat yang bahaya, di tempat yang kita kagak tahu. Begitu, ya. Murad. Fal iblisu la'anahu Allah yad'uka ila tarkid dunya. Dan iblis, Allah melaknatnya, senantiasa yad'uka, mengajakmu untuk meninggalkan dunia, ai asy-syariah. Artinya iblis
mengajak kita untuk kita meninggalkan syariat Islam, kagak sholat, ya, kagak puasa. Wan nafsu ay al-ammarah. Sementara nafsu yang terus menerus mengajak kepada kejelekan, tad'uka ilal ma'siyati, mengajak Anda kepada maksiat. Ya. Kalau dalam hadis ini keterangan lain, umat Islam hidupnya memang selalu penuh dengan ujian-ujian. Khuliqa muftannan, antara 5 ujian tuh. Ya. Datangnya dari orang Islam sendiri yang iri, yang dengki. Datangnya dari orang munafik yang benci aja sama kita. Datangnya dari orang kafir yang terus memerangi kita. Datangnya dari setan yang menggoda, menyesatkan kita. Yang paling berat, datangnya dari nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Ya, merongrong kita hingga kita jatuh dalam maksiat dan dosa. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, daraballahu ta'ala mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah perumpamaan, contoh, siratam mustaqimah, jalan yang lurus, ya, wa ala janai, asalnya nih janabaini, ya, satu sisi, janabaini 2 sisi, karena diidopatkan ke sirat dibuang nunnya, begitu, ya. Wa ala janabaini as-sirati, ya, dan atas 2 sisi jalan surani, ada 2 dinding, ya, fihima abwabun mufattahatun, di dalam 2 dinding itu katanya ada pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwabi suturun murkhatun, dan di atas pintu-pintu itu ada batasan-batasan, ada tabir-tabir penutup yang halus, ya, yang hampir enggak kelihatan, murkhatun. Wa ala babis sirati da'in yaqul, kemudian di atas pintu, maksudnya di depan pintu jalan itu ada seorang dai yang menyeru. Da'a yan'u da'watan fahuwa da'in, asalnya da'iyun, dibuang berat, ya. Jadi di depan pintu sirat itu ada suara yang yaqulu, berseru, ya ayyuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata jami'an, masuklah kalian ke dalam, ke apa? Ke sirat, ya, ke jalan. Nanti dikasih pengertian apa maksud sirat di sini, ya. Jami'an, semuanya. Wala tata'arraju, ya, dan jangan ada yang menoleh ke sana ke sini, masuk aja lurus saja, gitu. Wada'in yad'u min fawqis sirat, kemudian juga ada suara yang menyeru dari atas jalan, tadi di depannya ada jalan. Fa idza arada al-insanu ay yaftaha syai'an min tilkal abwab, ketika manusia ingin membuka sedikit aja di pintu itu, qala, dia berkata, wayhak, celaka Anda, la taftahu, hu-nya jadi maf'ul bih, jangan kamu buka pintu itu. Fa innaka in taftahu, sesungguhnya Anda, jika Anda membukanya, katanya, talijhu, maka Anda akan masuk ke situ. Ya, ini bahasa ilustrasi ini, kinayah juga. Apa maksud tadi as-sirat? Fas-siratu huwa al-Islam. Jalan itu adalah maksudnya Islam. Jadi katanya apa? Pertama, masuklah kalian ke dalam jalan, maksudnya ke dalam Islam, ya, begitu. Kemudian wasurani hududullah. Tadi katakan ada 2 dinding-dinding. Maksudnya ada tuh hududullah, syariat Allah, hukum-hukum Allah, ya. Wal abwabu mufattahatun, artinya ada pintu-pintu yang terbuka. Maksudnya apa? Ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya.
Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Dan tadi ada yang memanggil ya di depan sirat itu adalah kitabullah. Dia ngingetin tuh ya. Wa da'i min fawqi, sementara dai tadi yang ada yang menyeru dari atas jalan itu adalah wa'izullahi. Itu adalah penasehat Allah fi qalbi kulli muslimin, di hati setiap orang muslim. Jamaah memang gini. Setiap kita itu nanti ada apa? Ada penolong gitu. Ada penolong jika dia terus saja bersama syariat Islam, bersama orang-orang soleh, ya, sama ajarannya. Itu nanti ada apa? Ada yang istilahnya apa? Ada yang membawa dia terus terbimbing. Ya. Ada yang terus aja. Itu yang orang yang nolong kita tuh. Jadi ada nasihat contohnya. Ada waiz, penasehat dalam dirinya sendiri. Maka nanti ada istilahnya istafta qalbak, minta fatwalah kepada hatimu yang paling dalam. Ya. Contohnya nih, kan banyak nih. Besok kita memilih apa nih? Ya. Udah banyak orang kasih nasihat, kasih arahan. Nanti terakhirnya mah tanya ke sini. Ya, apa-apa tetap tanya ke dalaman hati kita. Mana yang kita lihat anggap baik. Bapak-bapak misalnya punya urusan, ya, minta pendapat sama ini. Kan semua kasih pendapat. Nanti ujung-ujungnya yang terakhir siapa? Kita kan yang menentukan. Nah, kata Nabi, istafta qalbak, minta fatwalah kepada apa? Hatimu yang paling dalam. Ada waiz tadi. Nah, waiz yang dia kecenderungannya bersama Allah, jangan membawa pilih yang baik. Ya. Orang yang di dalamnya baik akan mengeluarkan juga ucapan yang baik-baik. Perbuatan yang baik-baik, memilih yang baik-baik. Ya. Terus saya ini ada sedikit permasalahan ini. Nggak tahu ya, ini kalau duduk begini nih, ini ulu hatinya langsung tutup aja. Kemudian tadi ya, wada'i min fawqi wa izullahi, dan penyeru ya dari atas sirat adalah ya nasihat Allah ke dalam hati setiap orang muslim. Rawahu Ahmad wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Berikutnya, wal hawa yad'uka ila syahawat. Nah, hawa nafsu senantiasa mengajakmu kepada syahwat. Ai ila muradatiha, kepada keinginan-keinginan syahwat. Nah, nanti dibedain ya. Ada kalau syahwat ini cenderungnya kepada hal-hal yang jelek-jelek. Wad dunya tad'uka ila ikhtiyariha. Dan dunia mengajakmu juga apa? Untuk ikhtiar, memilih dunia. Atau saranya wa taqdimnya memilih dunia alal akhirah ketimbang akhirat. Ya. Padahal kita sering baca berulang-ulang setiap Jumat. Kalau imamnya baca itu suratnya. Wal akhiratu khairu. Ya. Akhirat lebih baik. Tapi dunia apa? Tad'uka ila ikhtiyariha wa taqdimiha. Dunia selalu mengajak Anda kepada apa? Memilih dunia. Ya, ketimbang memilih akhirat. Wa qala asy-sya'ir min bahril basit. Kemudian seorang penyair ya dengan bahar basit beliau bersyair.
Subhana man anzalal ayyama manzilaha. Itu ayyama kalau di kitab saya salah tulis tuh. Di situ sama enggak? Ya, harusnya ayyam pakai alif, kalau mim pisah. Jadi saya pakai lam menyambung. Nah, kalau sama benerin ya. Wa sayyarun nasa marfudan wa marfuqan. Maha suci Allah yang telah memposisikan hari-hari pada tempatnya. Ya. Wa sayyarun nasa, dan menjadikan manusia itu marfudan wa marfuqan. Ada yang ditolak, ya. Ada yang diterima, ada yang miskin, ada yang kaya, ya. Fa'aqilun fatinun ahyat madzahibuhum. Orang-orang cerdas, ya. Orang-orang yang katakanlah pinter. Ayat itu istilahnya dia susah cari kehidupan. Ahyat madzahibuhum, dia kehilangan tuh usaha-usahanya, kerjaan-kerjaannya. Padahal pinter, padahal, ya. Wajahilun kharikun talqahu marzuqan. Sementara Anda lihat ada orang blow on, bodoh, talqahu, Anda lihat dia marzuqan, mendapatkan rezeki, ya. Ini sama kemarin 2 pertemuan yang lalu di Riyadhus Shalihin ada ungkapan begini. Kam min qawiyyin fi taqallubihi. Berapa banyak orang yang kuat dalam sepak terjangnya, kuat dalam pikirannya, dalam tenaganya. Wa muhadzabur ra'yi anhu, cerdas banget. Katanya ar-rizqu, katanya munharimun, rezekinya syarat banget, susah banget. Padahal kelihatannya mah pinter, cekatan, rezekinya susah banget. Ya, hari gitu ya. Sebaliknya, wa kam min dha'ifin fi taqallubi. Berapa banyak orang yang lemah. Ya, lemah dalam tingkah lakunya. Lambat dah. Ya. Katanya apa? Ka'annahu min khalijil bahri yaghtarifu. Dia itu katanya seakan-akan seperti apa? Seperti berada di teluk lautan. Gampang banget dia ngambil rezekinya. Tuh. Atau ada orang bodoh tapi kok rezekinya lancar aja, mudah aja. Ya, kenapa begitu tuh? Katanya hadza dalilun ala anna ilah, ini menunjukkan bahwa Allah itu lahu, katanya sirrun khafiyun fil khalqi. Allah punya rahasia yang tersembunyi kepada hambanya. Ya, laisa yang kasib, yang belum bisa diungkap tuh. Ya. Kan kalau urutannya begini ya. Orang yang tamatannya SMP rezekinya lebih banyak dari SD. Yang tamatannya SMA lebih banyak. Kan begitu kayaknya urutannya tuh. Tapi kan kagak begitu ya. Enggak begitu. Banyak orang-orang yang ini apa namanya? Ya, begitu. Nah, itu ada rahasia Allah tuh, ya. Yang penting kita ketika melihat orang dapat rezeki, dapat nikmat, kita jangan iri, ya. Katanya Imam Al-Habib Abdul Adad, boleh jadi orang yang dapat rezeki itu dia belum bisa bersyukur atas rezeki itu, nikmatnya. Jadi apa? Dapat rezeki malah bencana. Ya. Makanya tadi apa-apa kalau ngejar sesuatu selalu bimasyiatillah wa tafwidi, udah serahin sama Allah. Bilang insyaallah, kemudian apa? Serahin sama Allah. Begitu, ya. Jadi kalau sudah kita serahin sama Allah, nanti Allah kasih yang terbaik. Namanya kita sudah beristikharah kepada Allah. Manadima, tidak akan rugi, menyesal orang yang suka istikharah sama Allah. Apa-apa langsung laporan ke Allah. Kemudian wastasyara,
dia juga musyawarah, ya, konsultasi pada orang-orang yang dianggap baik, ya. Jadi pala dua lebih baik daripada pala satu, ya. Taib, cakap ini, ya. Kemudian hadzal ladzi tarakul albaba hairah. Nah, inilah yang katanya membuat orang-orang yang cerdas itu jadi bingung. Ya, kok orang pinter sulit amat dia nyari rezekinya kan. Ya, orang bodoh kasih kelihatannya mudah aja. Nah, jadi kita bingung nih. Wa sayyaral aqilan naharira. Dan Allah menjadikan orang yang cerdas banget itu, ya, bisa-bisa apa? Zindiqan. Ya, karena dia enggak percaya jadi bisa jadi zindiq, ya. Artinya kagak bisa diterima sama akal. Saking apa tuh? Tadi itu dia apa? Ajakan dunianya yang begitu kuat sehingga lupa sama akhirat. Wa qala syairu min bahril kamili al-majzu'i. Kemudian penyair berkata dalam bahar kamil. An-nasu mislu zamanihim qaddul hidai ala mithalihim. Manusia itu atau kebanyakan manusia itu gambarannya seperti masanya. Ya. Qaddul hidai ala mithalihim. Ya, seperti ukuran sepatu itu menurut apa? Keseimbangannya. Kalau dia umurnya 2 tahun, ya ukuran misal nomor 4. Dia udah umur 12 tahun, 12 tahun umur sepatunya umur 8 begitu. Saya 50 tahun, ukuran sepatunya berapa? Udah gede berarti kan? 42. Ya. Jadi apa? Kebanyakan manusia itu gambaran tentang waktu mereka sendiri. Bertambah juga, ya. Warijalu dahrika mislu dahrik, katanya. Dan kebanyakan orang-orang yang hidup di masa Anda itu sama juga seperti Anda. Ya. Fi taqallubihi, dalam apa? Sikapnya, perubahannya, tingkah lakunya, wahalihi, dan kondisinya, begitu. Wa kadza idza fasada zamanu, demikian atau begitulah apabila zaman udah rusak, jarol fasadu ala rijalihi, maka kerusakan itu terjadi ya atas orang-orangnya, ya. Wal a'dha'u tad'uka ila dzunubi wal jabbari, dan anggota tubuhmu mengajakmu untuk apa? Dzunub, untuk berbuat dosa-dosa. Wal jabbaru, itu ya bedanya bawahnya wa atau istinab lagi. Sementara Allah yang Maha Perkasa Jalla wa Azza yad'uka ilal jannati wal maghfirah, mengajakmu kepada sorga dan ampunan. Jamaah, sorga itu yang kita uber, ya. Tapi nanti yang paling tinggi sebenarnya ridwanullah, ya, ridwanullah. Kalau ridwanullah itu kenikmatan yang paling tinggi di sorga. Nanti kita bisa melihat Allah, ya, karena ada nanti orang sudah di sorga nggak bisa melihat Allah, ya. Ada yang melihatnya juga seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali, ada yang dia udah di situ aja nggak mau pindah-pindah lihatin. Nah, itu kenikmatan yang paling besar, ya. Waridwanullahi akbar, ya. Karunia ridwan Allah itu yang paling besar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ulaika yad'una ilan nar, mereka mengajak, ya, kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah, ya. Sementara Allah mengajak kepada
sorga dan ampunan. Jamaah, ini bulan apa nih? Bulan Rajab, bulan taubat ya. Ya, minta taubat sama Allah sebanyak-banyaknya agar nanti kita ketemu Sya'ban tambah sempurna, ketemu Ramadan tambah sempurna lagi, ketemu bulan yang penuh dengan keagungan ya. Faman ajaba iblisa ay du'aahu, maka barang siapa yang merespon ajakan iblis, dhahaba anhu dinu, maka agamanya bakal hilang. Ya, kenapa? Karena iblis ngajak kepada meninggalkan syariat tadi. Ai al-millata al-muhammadiyah, ya, agama Muhammad. Jadi barang siapa yang merespon ajakan iblis, maka agamanya akan hilang. Wa man ajaban nafsa dzabaha anhu ruhu. Barang siapa yang mengikuti, merespon ajakan nafsu. Tadi ajakan nafsu apa di atas tuh? Apa ajakan nafsu di atas? Ini nyambung gak? Jadi ini masih nyambung ke atas tuh. Ya, ingat satu-satu semua tuh. Ammar bisu. Ya. Ajak selalu kepada perbuatan yang jelek-jelek. Dzaba anhu ruhu, maka akan hilanglah rohnya. Apa ruh? Ruh itu semuanya ada irfaniyatnya Allah tuh. Nuroniyahnya Allah di situ. Kalau orang ngikutin hawa nafsunya, maka pelan-pelan ruhnya dalam dirinya hilang, nurnya hilang. Ya. Udah. Orang kalau kagak ada nur, gelap udah. Dengar suara azan kagak kedengeran. Panggilan pengajian dia nggak noleh. Kenapa? Sudah hilang nur Muhammad dalam dirinya, nurnya Allah. Ay al-insan, maksudnya manusia. Wahia latifun alimatun mudrikatun. Ya, seorang insan, nilainya ada kelembutan, alimah, mudrikah, ya, menguasai, memahami. Raqibatun ala ruhi al-hayawani, yang di dalam dirinya ada tersusun, ada ruh al-hayawani alladhi huwa jismun latifun, yaitu jasad tubuh yang lembut, munabbi'uhu tajwiful qalbi, munbi'uhu sumbernya adalah apa tuh? Rongga hati al-jismani, yantasiru biwasitatil uruqi, yang tersebar dengan sarana keringat-keringat, ila sa'iri ajza'il badani, ke seluruh anggota-anggota badannya. Jadi macam ruh tuh nyebarkan, kemudian kan ada orang kalau nggak ada ruhnya gimana? Bergerak nggak? Ya, ruh inilah terus menyebar ke dalam, ya, jismaniyah kita. Wa man ajabal hawa dhahaba anhu al-aqlu. Barang siapa yang terus-menerus merespon, mengikuti ajakan hawa nafsu, maka akalnya akan hilang. Bodoh dia, ikutin nafsu mulu. Ya. Karena kalau ngikutin nafsu tolol emang. Ya. Wa huwa quwwatun lin nafsin natiqah. Ya. Yaitu kekuatan bagi nafsu yang natiqah, yang berucap. Allati yushiru ilaiha, yang mengisyarahkan, ya, mengisyarahkan, menunjukkan kepadanya kullu ahadin, semua orang, biqaulihi, dengan perkataannya ana, saya, wa huwa alatun laha fil fi'li bimanzilati sikin binisbati ila qati'i. Itu sebuah alat, katanya, dalam perbuatan seumpama dia seperti pisau, ya, pada orang yang memotongnya. Jadi orang kalau ngikutin hawa nafsu itu, Pak, udah gelap aja. Mohon maaf ya, gini. Gara-gara nafsu dua ngemah harta misalnya. Dia udah bangun karirnya begitu panjangnya, peluk aja nafsu tomak, akhirnya dia jatuh.
Ya, banyak orang nafsu ya. Kalamahat perempuan, tahta, jabatan, nafsu. Kata nafsu antara langit sama bumi. Tek aja, udah. Ngikutin hawa nafsu itu hina kita. Penyesalannya yang luar biasa. Terus, wa man ajabad dunya, dan barang siapa yang merespon ajakan dunia, zahabat anhul akhirah, maka akan hilang darinya akhiratnya. Li'annaha darabtaha, karena dia apa? Li'annaha darabatha, li'annaha darratha, karena dia ya membahayakannya. Itu ya, karena dunia membahayakan akhirat. Wa man ajabal a'dha'a zahabat anhul jannah, barang siapa yang merespon ajakan anggota tubuh tadi ya, pengen maksiat terus ya, zahabat anhul jannah, maka akan hilanglah darinya sorga. Artinya agak bakal masuk sorga ya. Jamaah ada dikatakan begini, manidda'a kana lahu halan ma'allah, barang siapa yang mengklaim bahwa dia punya kedudukan dekat banget sama Allah, katakanlah orang soleh, thumma zaharat minhu ihda min khamsah, kemudian tahu-tahu muncul dari dia tuh 5 macam nih. Muncul ya, berarti dia kata kadzabun maslubun, seorang pendusta besar. Pertama apa? Orang yang irsalul jawarih fil ma'asiyah, orang yang anggota tubuhnya gampang banget berbuat maksiat. Itu tandanya. Yang kedua, at-tasannu fi ta'atillah, ibadahnya dia dibuat-buat, pura-pura ya, sosok khusyuk, sosok alim, pura-pura tasannu. Ketiga, at-tam'u fi khalqillah, serakah ya kepada sesama makhluk. Kemudian al-waqi'atu fi ahlillah, waqi'ah, itu mulutnya atau anggota tubuhnya, tingkah lakunya, mulutnya lancang sama ulama. Itu ya. Yang terakhir, adamu ihtirami bil muslimin, dia kagak menghormati orang muslim ya, dia punya akhlak sama orang muslim. Itu katanya orang yang kadzabun maslubun, pendusta. Terus ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma min 'abdin illa walahu baitani, baitun fil jannati wa baitun fin nari. Tidaklah dari seorang hamba melainkan dia punya 2 rumah, satu rumah ada di sorga, satu rumah lagi ada di neraka ya. Wa ammal mu'minu fayabni baitahu fil jannah, adapun orang mukmin maka dia akan bangun tuh rumahnya di sorga dengan amal-amal solehnya. Wa yahdimu baitahu finnar, dan dia hancurin rumahnya di neraka. Paham ya gambaran? Orang itu nanti punya rumah ya, di sorga punya, di neraka punya. So kalau orang mukmin terus dia bangun rumahnya di sorga tuh, amal solehnya jadi dah. Kalau orang ini di sorga, rumah yang di neraka dihancurin, berarti dia pilih rumah di sorga. Nah, gitu. Wa ammal kafir, sementara orang kafir sebaliknya, fayahdimu baitahu fil jannah, dia hancurin rumahnya yang ada di sorga. Wa yabni baitahu fin nar, dan dia bangun rumahnya di neraka. Rawahu ad-Dailami. Wa man ajaballaha ta'ala dhahabat anhu sayyi'atu, barang siapa yang merespon ajakan Allah Ta'ala ya, maka apa? Zahabat anhu sayyi'at, akan hilang darinya keburukan-keburukan. Wa nala jami'al khairat, dan dia akan memperoleh seluruh kebaikan-kebaikan. Nah, ya Bapak-bapak, apa yang Allah seru ikutin udah.
Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, la yadkhulul jannata ahadun illa ra'a maq'adahu minan nar. Tidaklah seseorang masuk ke dalam sorga melainkan dia sudah melihat dulu bangkunya, ya, minan nar, di neraka. Lau asa'a, seandainya itu buruk, la yazdada syukran, maka dia bertambah syukur. Jadi dia lihat di neraka bangku jelek banget, girang banget, dia syukur. Wala yadkhulun naro ahadun, tidak juga seseorang masuk ke dalam neraka illa ra'a, melainkan dia melihat maq'adahu fil jannah, bangkunya yang ada di surga. Lau ahsana, seandainya lebih bagus, liyakuna alaihi hasratan, maka itu menjadi sebuah penyesalan selama-lamanya. Rawahul Bukhari. Wal maqala ar-rabiyah, maqala yang keempat, qala Umar radhiyallahu anhu, wa jazaa'u an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Ya, atas Umar apa? Balasan dari umat Rasulullah adalah kebaikan. Innallaha ta'allama katama sittatan minal khisal. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 6 sifat fi sittatin min asya, dalam 6 sifat yang lainnya. Pertama, katama ridha fi ta'atin. Allah menyembunyikan, mengumpetin ridha dalam ketaatan. Minat ta'ati, dari ketaatan-ketaatan, liyajtahidan nasu. Apa maksudnya? Agar manusia terus rajin, sungguh-sungguh fi jami' ta'ati, ya, dalam seluruh ketaatan-ketaatannya. Rajaan, dia berharap ayyusadifuha, agar bertepatan tuh. Karena kalau Allah kagak umpetin langsung ridho orang kagak semangat sungguh-sungguh ibadahnya. Azan, ya. Fala yajuzu lana an nahkira ta'atan. Jangan kita kagak boleh, katanya apa, meremehkan satu ketaatan, walau saghiratan, walaupun hanya kecil, jiddan, sangat sekali. Maksudnya jangan kagak boleh kita meremehkan satu ketaatan, walaupun ketaatan itu kecil sekali, kecil banget. Li'annahu rubbama kana ridahu ta'ala fiha, ya, karena barangkali ketaatan yang kecil itu pas kita lakukan Allah ridho sama kita, ya. Wallahu alam bissawab. Jamaah, Selasa depan mungkin saya pamit dulu. Besok Jumat mau berangkat umroh, mohon doa biar sehat selamat. Insyaallah kita ketemu lagi, ya. Semoga panjang umur, penuh keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan warzuqna al-'amala warzuqna qira'atal Qur'an fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya di sini. Inna Allah wa malaikatahu